Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan berceramah tentang membongkar mitos Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membongkar mitos Wahabi. Nah, jadi kalau kita ingin membongkar mitos Wahabi itu ada dua akarnya yang paling besar. Kita gali dulu dua akarnya yang paling besar. Akarnya yang paling pertama adalah Ibnu Taimiyah, kira-kira abad yang ke-8 Hijriyah. Akarnya semula dari Ibnu Taimiyah, yang disebut juga karena saking pintarnya disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini mempunyai beratus-ratus kitab dan beribu-ribu fatwa, tapi ada 60 masalah yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya, dan lebih kurang 10 pendapat beliau yang paling keras. Akhirnya beliau masuk penjara dan mati di penjara. Siapa yang mengikutnya, mengamalkannya, mungkin akan masuk penjara juga. Jadi akarnya yang paling besar pertama itu adalah dari Ibnu Taimiyah. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah itu di dalam penjara menjelang beliau wafat, beliau merubah fatwanya. Yang 60 perselisihan itu menjadi kemungkinan menjadi hilang atau menjadi samar-samar. Artinya tidak terlalu kontra dengan ulama-ulama lainnya. Beliau kembali kepada mazhab Imam Hambali, karena beliau memang dari awalnya mazhab Imam Hambali. Nah, kata beliau itu di dalam kitab Jami' Shaghir dan Jami' Kabir itu beliau kembali kepada akidah Imam Hambali yang tidak lagi mewajibkan pengikutnya berakidah tidak mewajibkan berakidah bahwa Tuhan itu istirahat di atas langit. Jadi pertamanya itu, akar pertamanya memang dari Ibnu Taimiyah. Saya juga mengagumi pendapat Ibnu Taimiyah ini. Dan hanya sedikit saja masalah akidah, yakni tentang Tuhan bertengger di atas langit. Nah, ini saja yang sedikit melupakan tersandung di dalam hati para ulama, para ustadz yang terutama belajar di pondok-pondok pesantren. Nah, itu yang pertama, akarnya dari Ibnu Taimiyah, yang sebetulnya dia sudah merubah pendapatnya menjelang akhir hayatnya, tetapi menurut keterangan kitab Jami' Shaghir dan Jami'ul Kabir itu ada sedikit tidak dipublikasikan secara rapi, arti secara umum. Artinya tidak banyak orang yang membaca tentang perubahan pola pikir beliau di dalam penjara menjelang beliau wafat. Sebetulnya beliau sudah berubah, sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Syafi'iyah dan ulama-ulama lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akar yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, ini akarnya yang kedua. Jadi akar yang kedua ini, dari sinilah nama itu diambil. Dari Muhammad bin Abdul Wahab itu akhirnya dinamakan mazhab Wahabi. Dia tidak menamakan mazhab, cuma ini pendapat karena dia ahli di dalam ilmu-ilmu agama tertentu,
maksudnya dalam bidang tertentu, sehingga dia mendapat perhatian. Lebih-lebih lagi karena beliau akrab dengan Muhammad Ibnu Saud yang merupakan pendiri negara Arab Saudi. Nah, dua ini akarnya. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini pun mengaku sebagai bermazhab. Mazhabnya adalah mazhab Hambali. Nah, jadi beliau ini berakidah sesuai dengan Imam Hambali, bermazhab fikih, mazhab fikih Hambali juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, akan tetapi tidak pula semua pendapatnya itu populer pada hari ini. Beliau memang selalu mengangkat hal-hal yang paling mendasar, yakni memberantas TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, akar masalahnya ini kenapa menjadi masalah setelah menyebar ke seluruh dunia? Menjadi masalah ini karena Wahabi tidak membedakan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Kalaupun misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj dianggap sebagai ibadah, oke? Tapi itu ibadah ghairu mahdoh. Itu yang tidak boleh. Itu ghairu mahdoh ini umum sifatnya. Boleh menurut cara kita sendiri, tidak harus ada syarat dan rukunnya. Sedangkan ibadah mahdoh harus ada syarat dan rukunnya. Saya mendengar di internet, mendengar dialog antara Pak Maulana di Aceh dengan entah muridnya gitu, entah temannya, tapi yang jelas berhadapan dengan beliau, ditanyakan, bukankah Maulid Nabi itu menambah-nambah agama, katanya. Kalau sholat subuh ditambah menjadi 3 rakaat juga menambah agama, kan sama itu, katanya. Sama itu, peringatan Maulid nggak ada di zaman Nabi. Sholat subuh 3 rakaat juga tidak ada di zaman Nabi. Jadi sama itu, sama-sama bid'ah keduanya. Nah, disinilah agak kelirunya pendapat sebahagian dari orang-orang Wahabi. Apa kekeliruannya? Kekeliruannya ialah menyamakan menambah sholat subuh dengan peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau Nuzul Quran. Beda. Kalau sholat subuh itu ada syarat rukunnya, ada yang membatalkannya, itu ibadah mahdoh. Sedangkan berselawat secara umum, peringatan Maulid Nabi, bikin sekolah, itu tidak ada syarat rukunnya. Kalaupun digolongkan suatu ibadah, itu ibadah ghairu mahdoh, tidak perlu ada syarat dan rukunnya. Nah, tetapi kebanyakan dari orang-orang Wahabi, kebanyakan mereka tidak membagi ini. Akibatnya ibadah semuanya. Akibatnya seluruhnya jadi bid'ah jadinya. Membaca selawat yang dibuat oleh para sahabat nggak dicontohkan Nabi jadi bid'ah, padahal itu merupakan ghairu mahdoh secara umum saja, tidak perlu syarat dan rukunnya. Jadi Bapak Ibu terhormat, akar masalahnya di situ. Pertama di Ibnu Taimiyah, yang kedua di Muhammad Ibn Wahhab. Pertanyaan, mengapa Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak membagi ada ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh? Karena istilah mahdoh dan ghairu mahdoh itu populernya itu di dalam ilmu fikih. Nah, sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini anti fikih, fikih mazhab maksudnya, dan anti usul fikih. Dia tidak suka belajar usul fikih. Dia hanya belajarkan pemahaman hadis menurut gurunya, menurut pemahamannya sendiri. Akibatnya terjadi apa yang dikatakan
oleh Rasulullah SAW sendiri dalam satu hadis, man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang coba menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya saja, dikhawatirkan nanti telah disediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Tapi Bapak Ibu hormat, maaf saja, saya sebetulnya merasa ada sisi positifnya juga kehadiran Wahabi ini. Walaupun tadi disebut membongkar mitos yang berkembang di belakang Wahabi itu, tapi ada sisi positifnya saya lihat di munculnya Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Apa sisi positifnya? Membuat umat Islam terpaksa menggali kembali ilmu-ilmu dasar seperti ilmu bayan, ilmu mantiq, dan ilmu usul. Harus digali kembali untuk menjawab persoalan dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Nah, mendorong, sangat mendorong sekali. Dulu saya istilahnya acu tak acu saja terhadap ilmu bayan, ilmu balaghah. Waktu belajar di pesantren biasa-biasa saja, tapi setelah mendapat tantangan ini menjadi serius saya belajar. Dan keuntungan ekonomi pun ada juga akibat dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Misalnya beberapa ulama di Jawa diundang secara besar-besaran ke Malaysia khusus membahas tentang azwaja anti Wahabi. Nah, di Singapura ya juga, di Brunei, di Aceh, di banyak tempat. Nah, kalau tidak adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abdul Wahhab itu sebagai akar tunggang dari Wahabi itu, kalau tidak ada seperti itu, mungkin Idrus Ramli tidak akan sering terpanggil kemana-mana di seluruh dunia. Ustaz Abdul Samad juga tidak akan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa. Kemudian yang Ustadz Maulana yang dari Aceh mungkin tidak akan keliling Indonesia dia kalau tidak ada tantangan seperti itu. Jadi dari segi mendapatkan tantangan positif untuk mendapatkan ilmu, bagi saya itu positif. Ada sisi positifnya. Nah, tapi ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya kita mendapat tantangan untuk menggali ilmu pengetahuan secara lebih dalam lagi. Nah, itu sisi positifnya. Saya mencatat paling tidak ada 10 sisi positif dari kehadiran Wahabi itu yang bertolak belakang dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi sisi yang pertama, semakin intensifnya para ulama ilmu-ilmu yang dulu kurang diperhatikan menjadi dilalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan-pelatihan dalam menghadapi paham Mujasimah bermunculan di seluruh pesantren di Indonesia. Nah, ini kena dorongan itu, dorongan Wahabi itu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang bernama kaum Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, semakin seleksi dalam menggunakan hadis. Jadi hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, itu mulai mereka perhatikan atau mereka singkirkan. Nah, akibatnya yang ketiga ini jadi positif. Ambil yang sahih, kalau yang dhaif juga barangkali untuk fadilah amal. Nah, yang keempat, manfaatnya ialah ada pembangunan gedung-gedung tertentu, gedung-gedung musyawarah, gedung-gedung pesantren, gedung-gedung sekolah yang memuat perpustakaan tentang benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau tidak adalah Wahabi itu, mungkin benteng itu tidak akan ada. Sekarang muncul bentengnya. Yang kelima, yang tua-tua dahulu, yang selama ini terlantar, artinya tidak diperhatikan, menjadi terperhatikan. Ilmu-ilmunya tentang mantik, ma'ani, bayan, dan ilmu-ilmu hadisnya dimintakan kembali fatwanya, dimintakan lagi kekuatan hafalannya untuk mengetahui
mana hadis, argumen, ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang dapat dipergunakan untuk hujah, untuk dijadikan benteng dalam hujah-hujah dan dalam pendidikan agama saat ini. Nah, yang keenam, di mana umat Islam Indonesia jadinya terjadi persaingan sehat. Yang kelompok Wahabi membangun masjid di mana-mana, gedung di mana-mana. Yang Aswaja membangun pula gedung di mana-mana, semangat di mana-mana, minta bantuan di mana-mana. Nah, ada pula yang membuat klinik untuk kesehatan di mana-mana. Masya Allah. Jadi efeknya ada juga kepada masalah kesehatan. Ada pula yang membuat semodel-model Indomaret atau koperasi atau apapun yang dalam bidang ekonomi. Nah, itu hal-hal yang positif. Sedangkan hal-hal yang negatif kita sampaikan pada episode berikutnya. Jadi lebih baik kita berpikiran positif saja. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita pun husnul khatimah. Yang baik-baik saja yang kita bicarakan, sedangkan yang negatif kalau bisa kita hindari. Kalau tidak bisa juga diperkecil. Kalau tidak bisa juga diperkecil, ya kita dewasa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang tajam seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu dan yang terhormat, sebagai terakhir saya bacakan ayat Al-Quran secara umum, tidak khusus membahas tentang hal ini. Ayat Al-Quran mengatakan, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak kamu senangi itu mungkin ada juga manfaatnya bagimu. Boleh jadi kamu sangat menyayangi sesuatu, tapi yang kamu sayangi itu mungkin dia akan tidak bermanfaat bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Nah, itulah secara umum, tidak terkait langsung dengan tema yang saya bawakan, tapi yang penting bagi kita, marilah berpikiran positif, apalagi terhadap sesama umat Islam yang berbeda paham, berbeda pemikirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga silaturahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya.